الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan kembali mengkaji dari ayat-ayatnya yang dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan karena dia diturunkan oleh Yang Maha Mulia melalui perantara malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam, kepada manusia yang termulia yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada umat yang termulia yaitu umat Islam, umat yang dimana tidak masuk surga umat-umat yang lain kecuali telah masuk seluruh dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mustahil ketika kita mendekat dengannya bahkan menanamkan hati kita dengannya, yaitu menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka kita tidak dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pertemuan kali ini kita telah mengkaji dari ayat yang terakhir di surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah kita mengkaji tentang kita meminta kepada Allah tentang jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi dan para rasul, jalan yang di atas hak, jalan di atas Islam. Ini yang kita minta agar ditetapkan di atas kita, dan kita berlindung kepada Allah sehingga lebih sempurna dari kesempurnaan, lebih kita merasakan kebahagiaan di atas kebahagiaan, terhindar dari kesengsaraan, yaitu kita meminta dari bahaya, terhindar dari bahaya. Setelah kita meminta kebaikan, kita berlindung kepada Allah, terhindar dari bahaya. Dan ini keduanya harus disatukan pada suatu keadaan. Maka dari itu kita memohon, setelah memohon hidayah, jalan yang lurus, kita berlindung dari jalan yang bengkok. Siapa jalan yang bengkok? Setelah kita minta rahmat, kita berlindung dari murka. Setelah kita meminta hidayah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, kita berlindung dari jalan yang bengkok, yaitu jalannya orang-orang ad-dallun, yaitu dari ayat ghairil maghdubi. Ya Allah, saya memohon kepadamu jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau beri nikmat dari para nabi dan para rasul, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa yang dimaksudkan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla? Ketika kita melihat tafsir sebagaimana tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sadi dan selainnya, orang yang al-maghdub alladzi arafa al-haq wa la ya'malu bih, yaitu orang-orang yang mengetahui yang hak dan dia tidak mengamalkannya. Dan diperumpamakan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang yang mengetahui yang hak, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak, bahwa Allah yang Azza wa Jal adalah hak yang diibadahi, tapi dengan pengetahuannya dia berpaling sehingga Allah memurkai dia. Adapun ad-dallin, orang-orang yang tersesat, para ulama mengatakan adalah orang yang beramal tanpa ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu diperumpamakan dengan orang-orang yang Nasrani. Orang Nasrani adalah orang yang giat beribadah. Sampai-sampai orang Nasrani dari para birawati-birawati mereka itu mengharamkan pernikahan untuk dirinya, saking giatnya beribadah. Ada di antara mereka saking giatnya beribadah, mereka menganggap suatu kebanggaan di kitab Injil mereka kalau mereka tidak cebok, tidak pernah cebok pakai air. Jadi mereka itu tidak cebok pakai air, itu mereka anggap suatu ibadah. Tidak pernah disentuh oleh wanita, tidak kawin, itu dianggap suatu ibadah. Tapi ibadahnya tidak di atas ilmu, sehingga mereka tersesat. Karena ibadah tanpa ilmu adalah kesesatan, dan ilmu tanpa ibadah adalah kemurkaan. Ini yang harus kita perhatikan. Dari orang yang dimurkai adalah orang yang mengetahui yang hak, yang benar, tapi dia tidak mengamalkan yang hak dan yang benar itu.
Berapa banyak ilmu yang kita ketahui? Berapa banyak bahwasanya mata ini harus kita jaga, pendengaran kita jaga, langkah kaki kita jaga, genggaman tangan kita jaga, niat kita harus kita jaga, tapi kita tidak menjaganya. Kita mengetahui bahwa itu adalah dosa, namun kita terus melakukannya. Di mana kita? Apakah kita menganggap diri kita termasuk wali-wali Allah? Apakah kita sudah menganggap diri kita termasuk orang yang dicintai Allah? Padahal kita tahu bahwa kita mengetahui kebenaran, namun kita tidak di atas kebenaran. Dan inilah kesempurnaan kenikmatan ketika kita diberikan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, dan kita dilindungi dari kemurkaan dan kesesatan. Dan alhamdulillah, tamatlah surah Al-Fatihah yang kita tafsirkan. Sekali lagi, yang dimaksud adalah al-maghdub, yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, disebabkan mereka mengetahui yang hak tapi tidak mengamalkannya. Dan yang dimaksud adalah dhalin, orang-orang yang tersesat adalah orang-orang yang Nasrani, dan yang semisal dengan sifatnya, yaitu orang-orang yang beramal tapi tidak di atas ilmu. Dan semoga Allah melindungi kita semua dari dua sifat yang buruk ini, yaitu mengetahui kebenaran namun tidak di atasnya, dan mengamalkan sesuatu tanpa didasari ilmu. Dan inilah akhir dari kajian surah Al-Fatihah kita yang akan kita lanjutkan insyaallah di setelah hari raya. Dan adapun amin itu sepakat para ulama bahwasanya artinya ya Allah kabulkanlah. Dan perlu diperhatikan kalimat amin itu sepakat para ulama bahwa dia bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi kalau tidak membaca amin itu tidak dipermasalahkan. Namun siapa yang membaca amin, aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka dia diampuni dosanya. Itu kalau kita bertepatan amin kita dengan aminnya para malaikat. Karena kita solat, mungkin kita cuma jumlah 2 saf, tapi kita tidak tahu ada di sana kalangan jin, ada di sana kalangan malaikat yang mengikuti kita solat. Maka dari itu biasa Nabi kalau sudah berkhutbah di kalangan manusia, biasa Nabi juga menyempatkan waktu di kalangan jin. Itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kajian tafsir kita, alhamdulillah tatimmus shalihat, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.